Pada umumnya orang kan kagak mau jadi educator ataupun bahkan nggak mau masuk ke industri edukasi karena berasa tanda kutip duitnya kecil. Iya, nggak bisa diputer tuh. Nggak bisa diputer. Dan kalau misalkan ada insentif untuk orang itu bahwa oh gue mau nih jadi educator nih gitu kan, wah pasti orang-orang mau dong ke sana gitu karena ada insentifnya gitu. So kalau misalnya pemerintah mempunyai program educator di mana orang bikin konten positif itu bisa mendapatkan uang, bisa menjadikan ini profesi, menurut aku itu sangat beneficial banget sih. Aku yakin dampaknya sangat positif itu. Tapi waktu itu aku ada lihat ya, ada orang yang nyenggol ke Agus tuh, yang dia bilang ngapain sih baca buku, nggak ada faedahnya juga tuh. Gimana tanggapan ke Agus? Ini aku tanya langsung soalnya. Ya karena kalau ngomongin kreator kan semakin berkembangnya zaman, orang-orang itu kan semua orang bisa beropini. Layaknya aku gitu kan, aku bisa dibilang juga orang yang bukan siapa-siapa tapi akhirnya bisa beropini di dunia maya ini. Dan di dunia maya ini pun ya akhirnya aku mempunyai opini bahwa baca buku itu sebenarnya punya dampak positif. Dan ada beberapa kreator yang mempunyai persepsi berbeda gitu. Emang baca buku bisa apa sih gitu? Baca buku emang bisa bikin sukses gitu. Dan kalau misalkan benar cuma mau bikin statement itu baca buku bikin sukses, menurut aku emang baca buku nggak mungkin bisa bikin lu sukses gitu. Kalau benar cuma kotaknya di sana ya. Yeah. Yang aku pengen argue balik kalau misalkan orang itu menanggapi aku adalah orang-orang yang gue lakuin ini menanggapi aku adalah kasih tahu gue satu aksi yang pasti bisa bikin lu sukses. Karena aku punya argumen, aku punya pendapat, nggak mungkin ada satu aksi yang bisa bikin lu langsung sukses. Karena sukses itu kompleks, banyak variabel yang akhirnya menciptakan kesuksesan tersebut. Dan dari sana, artinya baca buku belum pasti bikin lu pasti sukses. Tapi mungkin aja memperbesar kemungkinan lu untuk sukses. Yes. Kenapa aku bisa ngomong gitu? Karena menurut aku buku adalah satu-satunya medium yang kita kagak mungkin kedistorsi. Kalau misalnya kita mempunyai suatu keinginan tahuan yang pengen kita coba cari, kita coba audio dengan podcast, kita coba nonton video, aku klaim kalian bisa kedistorsi. Kedistorsi seperti apa sih? Contoh ya sekarang mungkin ada yang nonton kita kan, mungkin yang nonton kita kedistorsi sama cara body language aku itu bergerak. Wah terkesan orang ini permainan tangannya ini kayaknya orang ini meyakinkan. Audio mungkin orang-orang terdistorsi juga, wah kualitasnya bagus banget nih, pasti orang-orang yang penting yang udah tahu apa yang mereka lakuin. Tapi kalau misalnya buku, kita kan harus simulasi nih, pas kita baca buku kan kita simulasi kan, orang ini ngomongnya seperti apa, tone-nya seperti apa. Mungkin orang bisa argue bahwa strukturnya mungkin bisa tanda kutip dimainkan, tapi tetap aja kita harus bisa merepresentasikan kalimat tersebut, kata-kata yang di buku tersebut ngomong seperti apa ke kita. Dan itu benar otak kita doang. Dan menurut aku satu-satunya medium yang bisa bikin kita berpikir secara kritis untuk kagak gampang digiring kiri, digiring ke kanan adalah buku. So itu kenapa aku berasa seberapa pentingnya buku itu untuk kalian baca. Apakah artinya aku menyalahkan orang-orang yang memilih untuk medium menonton atau mendengarkan podcast? Jelasnya kagak gitu loh. Yeah. Tapi untuk di dalam konteks kalian itu pengen mencoba mengerti fundamentalnya, kalian harus baca buku menurut aku. Kalau misalnya kalian orang tipenya, oh gue cuma pengen tahu premisnya kok, ya silahkan gitu loh. Yeah. Nggak ada salahnya gitu. Dan aku juga baca bahwa orang-orang yang aku kagumi, let's say Barack Obama, Warren Buffett, bahkan Bill Gates, itu salah satu indikator yang membuat mereka capai titik itu yaitu baca buku. Jadi aku setuju sama Pak Agus tadi, baca buku itu bukan satu aksi yang bikin, aku pasti sukses setelah baca buku. Karena aku pernah berpikir seperti itu waktu masih kuliah gitu. Sebenarnya itu adalah indikator yang bikin kita tuh beraksi. Dan ketika kita udah beraksi, kita tahu nih harus ambil jalannya mana. Dan itu ada di buku tadi. Makanya disarankan untuk baca buku orang-orang yang udah mencapai titik sukses tadi. Apa bukunya Bill Gates, Steve Jobs gitu. Dan Bill Gates dalam setahun itu bisa baca 50 buku loh. Iya, dia klaim. Iya, dia klaim 50 buku. Dan dia juga suka sharing di YouTube-nya, di website-nya itu rekomendasi buku yang dia baca. Nah, Bill Gates loh. Bill Gates aja yang udah jadi orang besar seperti itu masih menganggap bahwa buku itu adalah sesuatu yang harus dikonsumsi gitu. Kebanyakan orang kalau misalnya kita ngambil contoh kasus itu nggak suka. Kenapa? Karena mereka udah kaya. I see. Jadi orang-orang berasa pasti ya lu nggak fair lah ngomong gitu. Mereka udah kaya cuy gitu kan. Mereka udah nggak usah mikir lagi mereka esok harus makan apa gitu kan. Jadi mereka berasa
semua studi kasus seperti Warren Buffett dan si Bill Gates itu baca buku, nggak relevan buat mereka. Bohong, lu udah kaya gitu kan ya. Tapi kalau misalkan aku coba ngelebar dikit, contoh Elon Musk. Di biografinya dia komentar bahwa dia itu kalau misalkan setelah pulang sekolah dia ke perpustakaan. Dan dia baca buku di sana terus-terusan sampai diusir dari perpustakaan. Menurut aku tuh gila banget sih. Dan itu dulu banget pas dia belum tanda kutip kaya tuh. Yeah. Dan itu kan berarti memberikan indikator bahwa ya baca buku itu bisa ngebantu lu gitu. Karena orang tuh nge-treat buku itu sebagai sesuatu yang gue pengen dapat solusi secepatnya gitu. Buku itu mungkin aja menawarkan solusi tersebut itu. Tapi mungkin aja solusi tersebut gak cocok buat konteksnya kita. Tapi fundamentalnya supporting argumen yang menuju solusi tersebut mungkin relevan buat kita. Jadi jangan lihat dari konteks solusinya dulu nih. Menurut aku baca buku yang pentingnya adalah fundamentalnya untuk menuju ke solusi tersebut. Yeah. Solusi tersebut mungkin gak relevan buat kita. Tapi fundamentalnya aku klaim bisa relevan buat kita. Dan menurut aku itu yang bikin orang-orang ke Indonesia itu ke distorsi itu. Gue cuma mau tahu solusinya. Solusi ini gak relevan buat gue. Dan gue udah ngecoba ngelakuin solusi ini, gak terjadi apapun ke gue. Berarti lu cuma jual ludah. Benar. Berarti lu cuma ngomong doang nih. Bahwa lu bilangin gue ngelakuin ini bakal sukses, tapi enggak gitu. Berarti lu bacot doang dong. Padahal konsepnya nggak gitu. Kita kasih tahu bahwa ada fundamentalnya untuk menghasilkan solusi tersebut. Kalau misalkan ternyata solusi tersebut itu kagak cocok, bukan berarti fundamentalnya itu kalian nggak bisa akuisisi. Baik lagi aku bilang nggak bisa nyalain Indonesia juga karena pada umumnya orang-orang emang lebih suka ya langsung aja. Kayak instan aja gitu. Bahwa kasih tau gue deh langsung deh premis bukunya apa sih, lu gak usah baca deh gitu kan. Karena menurut aku biasanya sesuatu yang instan itu juga gak bertahan lama kan. Dan sesuatu yang bertahan lama itu gak datang dari proses yang instan gitu. Si Bill Gates, Elon Musk tadi mencapai titik itu otomatis bukan karena dia baru baca 2-3 buku. Dia udah baca ratusan buku di hidup dia dan itu diaplikasikan di proses dia mencapai titik tadi gitu. Itu kunci sih, aplikasi menurut aku. Iya, aplikasi.